Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Abdurrahman yang beranggotakan saya, Suha Usmana Azizah, Husnul Widya Anggraini, dan Naning Nur Azizah. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan yang terdiri atas definisi, tujuan, landasan, tokoh, dan aliran-aliran filsafat pendidikan. Sebelum memulai topik pembahasan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat itu apa dan pendidikan itu apa? Pengertian tersebut dapat kita rumuskan dengan menelaah kedua kata yang membentuk frasa itu sendiri, yaitu filsafat adalah kajian kritis terhadap pemikiran yang telah diamini kebenarannya, sementara pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti secara baik oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan tujuan pendidikan itu sendiri. Filsafat diantaranya memiliki tujuan untuk mengkritisi suatu kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, mendapatkan gambaran keseluruhan, analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Sementara pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan misi prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat, merumuskan metode praktik pendidikan atau proses pendidikan yang menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan atau fondasi filsafat pendidikan. Yang pertama adalah ontologi filsafat pendidikan. Ontologi merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang bersifat spekulatif, membahas hakikat yang ada secara universal. Ontologi berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ontologi mempersoalkan hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera belaka. Contohnya adalah terciptanya kurikulum pendidikan agama untuk pendidikan agama, terciptanya kurikulum vokasi untuk menyelenggarakan pendidikan keterampilan. Mengapa kurikulum ini bisa terbentuk? Karena secara ontologis telah diketahui bahwa pemikiran filsafat memiliki tujuan pendidikan berdasarkan yang ada untuk agama atau yang ada untuk vokasi. Selanjutnya, yang kedua adalah epistemologi filsafat pendidikan. Epistemologi mempersoalkan sumber dan usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer, kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Landasan epistemologis memberikan dasar filsafat bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal cara memperoleh pengetahuan. Pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Maka, pandangan mengenai sumber dan jenis pengetahuan akan sangat berpengaruh terhadap kurikulum dan model atau metode pembelajaran atau pengajaran. Dan yang terakhir adalah aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Di dalamnya terdapat etika dan estetika. Etika adalah kajian filsafat yang mempersoalkan perilaku manusia terhadap nilai dan norma. Estetika adalah filsafat yang berkaitan dengan kajian keindahan. Dalam ranah pendidikan, landasan aksiologis memberikan dasar-dasar filsafat dalam nilai dan norma yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dari filsafat pendidikan. Yang pertama adalah Al-Syaibani. Ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur dan menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Yang kedua adalah John Dewey. Ia berpendapat bahwa
Filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental yang menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju tabiat manusia. Yang ketiga adalah Randall Carlson, di mana ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Yang keempat adalah Kneller, di mana ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan merupakan penerapan filsafat formal dalam lapangan pendidikan. Yang kelima adalah Hasan Langgulung. Ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Dan yang terakhir adalah Jalaluddin dan Idi, berpendapat bahwa filsafat pendidikan merupakan kaidah filosofi dalam pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat secara umum dan fokus terhadap pelaksanaan prinsip dan keyakinan dari filsafat untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dari filsafat pendidikan. Yang pertama adalah Al-Syaibani. Ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur dan menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Yang kedua adalah John Dewey. Ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental yang menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju tabiat manusia. Yang ketiga adalah Randall Carlson, di mana ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Yang keempat adalah Kneller, di mana ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan merupakan penerapan filsafat formal dalam lapangan pendidikan. Yang kelima adalah Hasan Langgulung. Ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Dan yang terakhir adalah Jalaluddin dan Idi, berpendapat bahwa filsafat pendidikan merupakan kaidah filosofi dalam pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat secara umum dan fokus terhadap pelaksanaan prinsip dan keyakinan dari filsafat untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Di sini saya akan menyampaikan mengenai aliran pemikiran, aliran filsafat pendidikan. Yang pertama adalah perennialisme, di mana aliran ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijakan abadi dari spiritualisme, tradisi, dan agama berbagai satu kebenaran metafisik yang universal, di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai yang baik telah tumbuh. Yang kedua adalah esensialisme. Esensialisme merupakan aliran yang ingin kembali pada kebudayaan warisan sejarah yang telah terbukti keunggulannya dan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Esensialisme ini percaya bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar, yaitu membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan. Semua hal tersebut telah terbukti berguna untuk manusia di masa lalu, sehingga terdapat keyakinan bahwa hal inilah akan berguna pula bagi kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah progresivisme. Bagi kaum progresif, tidak ada realita yang absolut. Kenyataannya adalah pengalaman transaksional yang selalu berubah atau progresif. Dunia selalu berubah dan dinamis sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas dan tidak absolut. Progresivisme percaya bahwa pengetahuan mengenai dunia ini hanyalah sebatas bagaimana dunia ini didiami oleh manusia yang dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan atau sains untuk kita semua. Yang keempat adalah rekonstruksionisme sosial. Aliran ini menaruh perhatian yang besar pada hubungan kurikulum sekolah dan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi suatu masyarakat. Rekonstruksionisme menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang. Keadaan yang timpang dan hanya menguntungkan salah satu belah pihak dunia harus diatasi dengan merekonstruksi pendidikan untuk memajukan peradaban. Yang kelima adalah pedagogi kritis.
Salah satu unsur pokok dari aliran ini adalah keharusan untuk memandang sekolah sebagai ruang publik yang demokratis. Sekolah didedikasikan untuk membentuk pemberdayaan diri sosial. Dalam arti ini, sekolah adalah tempat publik yang memberi kesempatan bagi peserta didik agar dapat belajar pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk hidup dan demokrasi yang sesungguhnya. Sekolah bukan sekedar perluasan tempat kerja atau sebagai lembaga garis depan dalam persaingan pasar internasional dan kompetisi asing. Yang keenam adalah anarkisme utopis. Dalam tokoh dalam anarkis utopis yaitu Lynch. Tokoh utama aliran ini mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah perombakan atau pembaharuan berskala besar dan segera di dalam masyarakat dengan cara menghilangkan persekolahan wajib. Sistem persekolahan formal yang ada harus dihapuskan sepenuhnya dan diganti dengan sebuah pola belajar sukarela dan mengarah pada diri sendiri. Akses yang bebas dan universal ke bahan-bahan pendidikan serta kesempatan-kesempatan belajar mesti disediakan, namun tanpa sistem pengajaran yang wajib. Yang terakhir dalam aliran ini adalah eksistensialisme. Dalam aliran ini menjelaskan bahwa eksistensialisme menjadi salah satu ciri pemikiran filsafat pada abad ke-20 yang sangat mendambakan adanya otonomi dan kebebasan manusia yang sangat besar untuk mengaktualisasikan dirinya. Dari perspektif eksistensialisme, pendidikan sejatinya adalah upaya pembebasan manusia dari belenggu-belenggu yang mengungkungnya sehingga terwujudlah eksistensi manusia ke arah yang lebih humanis dan beradab. Beberapa pemikiran eksistensialisme dapat menjadi landasan atau semacam bahan renungan bagi para pendidik agar proses pendidikan yang dilakukan semakin mengarah pada keautentikan dan pembebasan manusia yang sesungguhnya. Dapat disimpulkan materi yang telah kami sampaikan mengenai filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah dan akan dibuat melalui perencanaan dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Lalu tujuan filsafat pendidikan diantaranya adalah untuk mengkritisi suatu kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi, mendapatkan gambaran keseluruhan analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Lalu landasan atau sistematika filsafat pendidikan ada 3, yaitu yang pertama adalah ontologi filsafat pendidikan, yang kedua adalah epistemologi pendidikan, dan yang ketiga adalah aksiologi filsafat pendidikan. Lalu ada banyak tokoh filsafat pendidikan, antara lain yaitu Al-Shabani, Johann Dewey, Randall Curran, Kneller, dan sebagainya. Lalu di samping itu ada juga aliran dalam filsafat ilmu pengetahuan, yaitu aliran pemikiran perennialisme, esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, sosial pedagogi kritis, anarkisme utopis, dan eksistensialisme. Dari pembelajaran kali ini yaitu materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua, dan kita juga bisa mengetahui definisi dari filsafat dalam pendidikan dan pendidikan itu sendiri, beserta para tokoh dan alirannya. Hal menarik yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kali ini adalah pada bagian tokoh-tokoh filsafat pendidikan. Karena apa? Karena di situ kita disediakan gambar beserta pemikirannya para tokoh, dan juga kita dijelaskan secara rinci mengenai bagian-bagian filsafat pendidikan. Karena bukan hanya filsafat saja yang jadikan pokok penting, tapi pendidikan juga sangat penting di sini. Dan itu sudah dijelaskan secara rinci dan singkat oleh teman-teman. Semoga dipahami dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenaan di hati kalian. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.